Apa jadinya kalau seorang kasir di Puerto Rico dalam waktu kurang dari 5 tahun berubah menjadi artis yang paling banyak didengarkan di seluruh dunia tanpa mengubah bahasanya, tanpa mengikuti standar keren musik pop Amerika dan seringkali menggunakan rock dan cat kuku nih. Hari ini kita akan bahas Benito Antonio Martinez Ocasio atau yang dikenal sebagai Bad Bunny. Bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang? Bareng aku Abid, mari kita mulai pembahasannya. Lahir pada 10 Maret 1994 di Vega Baja, Puerto Rico. Benito tumbuh dalam keluarga kelas menengah yang sederhana. Ayahnya adalah seorang sopir truk dan ibunya adalah seorang guru. Musik pertama yang ia kenal paduan suara gereja, tapi di kamar tidurnya ia mendengarkan Daddy Yankee, Hector Love hingga Radiohead. Nama Bad Bunny muncul dari foto masa kecilnya saat dipaksa memakai kostum kelinci ke sekolah dan wajahnya itu terlihat sangat marah. Nama itu menjadi identitasnya saat ini. Tahun 2016 adalah titik baliknya. Benito adalah seorang mahasiswa komunikasi di University of Puerto Rico di Arequipa. Sambil kuliah nih, ia bekerja paruh waktu sebagai bagger atau pengemas barang di supermarket Econo. Di sela-sela kesibukannya, Benito memproduksi musiknya sendiri di komputer rumahnya. Ia menggunakan lagu-lagu seperti Diles untuk platform SoundCloud secara independen saja. Tanpa promosi besar-besaran, lagu tersebut mulai mendapatkan ribuan pemutaran karena gaya suara Benito yang unik, berat, lambat, dan sangat berbeda dari standar reggaeton saat itu. DJ Luyan pada saat itu sudah menjadi nama besar di industri musik urban Latin melalui labelnya Hear the Music. Luyan dikenal sebagai orang yang punya telinga tajam untuk bakat baru. Suatu hari saat sedang menelusuri SoundCloud untuk mencari talenta segar nih, Luyan menemukan lagu Diles. Ia terkejut, bukan hanya soal angka plays yang tinggi untuk artis tanpa label, tapi juga oleh estetika visual dan suara Bad Bunny yang sangat ikonik. Luyan merasa bahwa Benito memiliki paket lengkap, suara yang berkarakter dan gaya berpakaian yang nyentrik. DJ Luyan tidak membuang waktu. Ia langsung menghubungi Benito melalui pesan pribadi atau DM di Instagram. Bagi Bonito, man. Bonito lek pendukung Persebaya. Bagi Benito, mendapatkan pesan dari DJ Luyan adalah momen surreal. Mengingatkan Luyan adalah sosok yang telah bekerja menjadi seorang legenda seperti Daddy Yankee dan juga Don Omar. Mereka akhirnya bertemu secara langsung nih. Dalam pertemuan tersebut, Luyan langsung menawarkan kontrak untuk bergabung dengan Hear the Music. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah meremix lagu Diles. Video musik remix Diles meledak secara global. Hal ini secara instan mengangkat nama Bad Bunny dari seorang karyawan supermarket biasa menjadi sensasi baru di industri musik hanya dalam kurun waktu hitungan bulan saja. Setelah sukses dengan remix lagu Diles, Bad Bunny tidak membuang waktu. Di bawah naungan label Hear the Music, ia menjadi mesin pencetak hit yang sangat produktif. Periode ini ditandai dengan produktivitas yang sangat gila. Ia merilis atau memunculkan lagu di setiap hampir mingguan gitu. Jika Diles adalah perkenalan, maka Soy Peor ya, rilis akhir 2016 dan awal 2017 adalah deklarasi kemerdekaannya. Ya sorry ya, ini kalau kata-katanya itu sangat susah karena bahasa Spanyol ya. Lagu ini adalah lagu Latin trap yang murni yang sangat melankolis ya. Bad Bunny bernyanyi tentang rasa sakit hati dengan suara bariton yang berat dan gaya yang hampir menyerupai gumaman atau memble gitu. Namun sangat emosional bagi para pendengarnya. Lagu ini menjadi lagu solo pertama yang masuk chart Billboard Hot Latin Song
Dan pada tahun 2017, sulit untuk mendengarkan radio Latin tanpa mendengar suara Bad Bunny. Ia berkolaborasi dengan hampir semua raksasa reggaeton. Sensualidad bersama J Balvin dan Prince Royce menunjukkan sisi popnya yang halus. Kemudian di lagu Kripikkus bersama Farruko menjadi lagu wajib di klub-klub malam seluruh dunia, bahkan mendapatkan remix dari Nicki Minaj dan 21 Savage. Ada pula lagu Ahura Melama bersama Karol G, membantu mengangkat nama Karol G dan memperkuat dominasi trap di kalangan pendengar muda. Dan di tahun 2018, momen di mana Bad Bunny benar-benar mendobrak pintu pasar Amerika Serikat dengan berkolaborasi bareng musisi elit. Di lagu I Like It, Bad Bunny duet dengan Cardi B dan J Balvin. Lagu ini mencapai nomor 1 di Billboard Hot 100. Ini adalah pencapaian langka bagi artis yang bernyanyi dalam bahasa Spanyol. Dampaknya Bad Bunny membuktikan bahwa ia tidak perlu mengubah gayanya untuk diterima audiens kulit putih di Amerika Serikat. Ia tetap tampil dengan gaya nyentriknya di video musik tersebut. Lalu di lagu Mia bersama Drake, rapper terbesar di Amerika Serikat ya, setuju untuk bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Spanyol nih. Ini adalah validasi besar bagi Benito. Lagu ini debut di nomor 5 Billboard Hot 100, sebuah sejarah besar bagi lagu berbahasa non-Inggris. Di fase ini, Bad Bunny menghancurkan stigma bahwa musik trap itu jahat atau terlalu jalanan. Ia membawanya ke arus utama yang sangat mainstream. Ia juga mulai mengecat kukunya nih, memakai kacamata yang sangat nyentrik, dan memperkenalkan estetika La Nueva Religion atau agama baru. Sebuah istilah yang ia gunakan untuk mendeskripsikan gerakan musik dan gaya hidupnya yang sangat bebas. Selama di bawah naungan Hear The Music, Bad Bunny hanya diizinkan merilis single demi single saja. DJ Luyan dan Mambo Kings percaya bahwa di era digital, merilis lagu tunggal secara rutin jauh lebih menguntungkan daripada merilis satu album secara penuh. Namun, Benito adalah seorang seniman yang sangat perfeksionis. Dia ingin menciptakan sebuah karya utuh atau album yang memiliki konsep, cerita, dan juga kohesi seni. Ia merasa bahwa tanpa album, dia tidak akan pernah dianggap sebagai artis yang serius di industri musik. Benito merasa musiknya mulai didikte gitu oleh pasar. Label ingin dia tetap di jalur Latin trap dan reggaeton komersial yang terbukti laku pada saat itu. Sementara itu, Benito ingin bereksperimen dengan gaya musik lainnya. Ditambah dia merasa bahwa kerja kerasnya banyak menguntungkan label secara finansial saja dibandingkan menguntungkan dirinya sendiri sebagai pencipta lagu dan penyanyinya. Dia ingin menjadi bos bagi dirinya sendiri agar bisa mengatur arah karirnya secara total tanpa diatur oleh label. Akhirnya pada tahun 2018, Bad Bunny secara resmi berpisah dengan DJ Luyan dan bergabung dengan manajer barunya bernama Noah Asad di Rimas Entertainment. Hanya dalam waktu singkat setelah keluar, tepatnya pada malam Natal 2018, Bad Bunny merilis album debutnya yang bernama X100 Play secara mengejutkan. Album ini membuktikan bahwa insting Benito benar. Album tersebut sukses besar, mendapatkan pujian kritis dan menunjukkan sisi musikalitas Benito yang jauh lebih luas dari sekedar penyanyi trap biasa. Ketika dunia berhenti karena COVID-19, Benito justru bekerja lebih keras dari siapapun. Periode tahun 2020 hingga 2022 ditandai dengan produktivitas yang tidak masuk akal dan didominasi total atau Benito mendominasi total tangga lagu dunia. Album YHLHMDLG atau singkatan dari Yo Hago Lehwe Mela Dalagana, Aku Melakukan Apapun Yang Aku Mau, debut di nomor 2 Billboard 200,
posisi tertinggi untuk album berbahasa Spanyol. Saat itu lagunya Safira menjadi lagu wajib di TikTok dan juga klub-klub malam usai karantina Covid. Jika tahun 2020 adalah pembuktian, maka tahun 2022 adalah kemenangan mutlak bagi Bad Bunny. Rilisnya album Un Vera Sinti, Musim Panas Tanpa Dirimu mengubah segalanya. Ini adalah album berbahasa Spanyol pertama yang masuk kategori paling bergengsi di Grammy Awards. Menjadi album yang paling banyak didengarkan di Spotify secara global pada tahun 2022. Bad Bunny juga melakukan tour di tahun itu, berjuluk World's Hottest Tour, menjadi salah satu tour dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah musik Latin, mengisi stadion-stadion besar di seluruh Amerika dan Amerika Latin. Benito membuktikan bahwa untuk menjadi bintang global, dia tidak perlu bernyanyi dalam bahasa Inggris. Justru dunia yang kini belajar bahasa Spanyol untuknya. Selain musik, Bad Bunny juga cinta dengan gulat. Di Western Mania 37 tahun 2021, Benito mengejutkan dunia gulat dengan tampil sangat atletis. Yang melakukan gerakan Canadian Destroyer yang sangat sulit, membuktikan bahwa ia berlatih keras selama berbulan-bulan di pusat pelatihan WWE. Dan di tahun 2023, ia bertanding dalam street fight melawan Damian Priest di tanah kelahirannya. Pertandingan ini dianggap sebagai salah satu momen terbaik dalam sejarah WWE karena energi penonton yang luar biasa kala itu. Bad Bunny menjadi daya tarik tersendiri dan membawa jutaan penonton muda yang baru untuk mengemari olahraga gulat ini. Gak hanya itu saja ya, Bad Bunny mulai menancapkan kukunya di industri film papan atas Hollywood. Dia bermain di Bullet Train tahun 2022. Ia berperan sebagai The Wolf, seorang pembunuh bayaran yang bertarung melawan karakter Brad Pitt. Meski durasi kemunculannya cukup singkat, adegan pertarungannya sangat ikonik dan mendapatkan pujian karena intensitasnya. Kemudian bermain lagi di Narcos Meksiko Netflix. Ia berperan sebagai Arturo Kitty Perez, anggota geng Narcos Junior. Aktingnya menunjukkan bahwa ia memiliki bakat alami di depan kamera, bukan sekedar menjual nama besar saja. Bad Bunny juga dikenal lewat industri fashion nih. Benito menjadi pelopor dalam gaya busana tanpa batasan gender. Mereka menyebutnya gender fluid fashion. Ia sering muncul di sampul majalah Vogue, Harper's Bazaar dengan memakai rok saja, sepatu hak tinggi dan riasan kuku. Bad Bunny baru saja mencetak sejarah besar di awal tahun 2026 ini, baik di panggung Grammy Awards maupun Super Bowl ke-60, yang membuktikan bahwa musik berbahasa Spanyol bisa mendominasi panggung global tanpa harus berkompromi dengan bahasa Inggris. Pada malam penghargaan yang berlangsung pada 1 Februari 2026 yang kemarin, Bad Bunny mencetak sejarah sebagai artis Latin pertama yang memenangkan kategori Album of the Years lewat albumnya yang sebenarnya berbahasa Spanyol, Debí Tiras Más Factos. Secara total, ia membawa pulang 3 piala malam itu. Kemenangan ini sangat emosional. Dalam pidatonya, ia mendedikasikan piala tersebut untuk komunitas imigran dan menegaskan bahwa identitas Latino layak mendapatkan tempat terhormat di industri musik dunia. Hanya berselang 1 minggu saja setelah kemenangan Grammy-nya, Bad Bunny tampil sebagai bintang utama di Super Bowl ke-60 halftime show pada 8 Februari 2026 di Levi's Stadium, California. Panggungnya disulap menjadi replika pulau asalnya, lengkap dengan dekorasi ladang tebu, pemain domino, dan penjual es serut. Ia memboyong Lady Gaga dan Ricky Martin untuk memeriahkan suasana. Dalam salah satu segmen, Bad Bunny memberikan salah satu piala Grammy-nya kepada seorang anak kecil di panggung sebagai simbol bahwa siapapun bisa bermimpi setinggi mungkin. Di akhir acara, Bad Bunny membentangkan bendera Puerto Rico dan menyerukan pesan persatuan dengan kalimat "The only things more powerful than hate is love."
Dari mengemas belanjaan hingga menguasai dunia, Benito atau Bad Bunny telah merilis ulang aturan main industri musik dunia. Bagaimana menurut kalian? Apa lagu Bad Bunny favorit kalian yang mengubah cara pandang kalian terhadap musik Latin nih? Tulis di kolom komentar. Kalau Mimin sendiri sih kurang menikmati ya, jujur ya. Apalagi penampilannya di Super Bowl yang viral. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi di video-video berikutnya. Saya Abid, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.